Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 4 SDIT Al-Fitrah? Alhamdulillah dahsyat, Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi dengan Bu Iyam di pembelajaran IPA. Nah, kali ini Bu Iyam masih membahas tentang bunyi. Namun apa ya yang sekarang akan Bu Iya bahas, bunyi apanya gitu. Nah, Bu Iya sekarang akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Di depan nanti dijelaskan apa saja sifat-sifat bunyi. Sebelumnya kita harus bersyukur ya dengan adanya bunyi. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi telinga untuk mendengar ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala ciptaannya indah dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya dari air yang hina, kemudian dia sempurnakan kejadian fisiknya dan dia tiupkan ruhnya dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Namun sedikit sekali kamu yang bersyukur. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, termasuk muslim dan muslimat yang bersyukur akan apa yang sudah diberikan oleh Allah, termasuk pendengaran. Terbayang ya kalau kita tidak bisa mendengar harus dibantu dengan alat yang lain. Nah, segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kemarin Bu Yam sudah menjelaskan ya asal bunyi, tentang asal bunyi. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah di telinga kita. Nah, bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat. Ingat, getaran yang kuat berarti ada bunyi yang keras. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Apa saja nih sifat-sifat bunyi? Baik, Bu Yam akan kasih tahu. Yang pertama, bunyi bisa merambat. Nah, itu sifat-sifat bunyi. Yang pertama ada bunyi bisa merambat. Yang kedua, bunyi bisa memantul. Namun kali ini Bu Iyam hanya akan menjelaskan satu sifat saja, yaitu sifat bunyi bisa merambat. Sifat bunyi bisa merambat melalui apa saja? Nah, sifat bunyi bisa merambat yang pertama melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, yang ketiga atau terakhir melalui gas atau udara. Nah, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan media untuk merambat. Nah, kalau bunyi merambat itu berarti harus ada media-media tertentu. Harus ada benda-benda tertentu, yaitu dengan benda padat, bisa melalui benda cair, bisa melalui gas atau udara. Nah, adapun contohnya ya, yang pertama, contoh bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ada apa saja? Benda padat, maaf. Contoh bunyi merambat melalui benda padat. Nah, contohnya ketika kalian bermain telepon-teleponan seperti ini, seperti pada gambar. Nah, nanti ketika kalian berbicara melalui benda tersebut, yang satunya berbicara dan yang satunya mendengarkan. Nah, itu akan terdengar suaranya meskipun jaraknya 2 meter, meskipun kita itu bisik-bisik. Nah, kalian misalnya ngobrol dengan bisik-bisik, tapi dengan cara kalian tempelkan di benda yang ini, di cupnya itu kalian tempelkan cupnya ke mulut kalian, kemudian kalian berbicara. Nah, nanti orang yang mendengarkan, orang yang satunya lagi cupnya ditempelkan ke telinga orang yang satunya lagi, maaf. Nah, orang yang mendengarkan pasti akan bisa mendengar apa yang orang yang satunya lagi ucapkan. Mendengarnya melalui apa? Kok bisa? Nah, melalui zat padat tadi atau benda padat tadi, yaitu melalui benang. Melalui benang yang ini. Nah, inilah contoh bunyi merambat melalui benda padat. Kemudian perlu kalian ketahui ya, selain itu juga, nah saat kita menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta akan terdengar meskipun jarak kereta api masih jauh dengan kita. Ya, meskipun jaraknya masih jauh,
namun tetap kita akan bisa mendengar semakin oh ini bunyi kereta apinya sedikit terdengarnya, berarti kereta apinya masih jauh. Nah, bunyi kereta apinya sudah terdengar jelas, berarti kereta apinya sudah dekat. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang terdahulu ya, supaya mereka bisa mengetahui jam jam keretanya itu sampainya kapan. Mereka mengetahuinya melalui dengan cara menempelkan telinga mereka di rel kereta api. Yang kedua, contoh bunyi merambat melalui benda cair. Di antaranya ada apa saja? Nih, bisa kalian praktekkan di rumah juga ya. Ketika kalian memasukkan air ke dalam ember, kemudian kalian ketuk-ketukan. Sama tangan kalian boleh, sama tangan kalian sendiri boleh, atau sama benda padat. Ketuk-ketukan, kemudian kalian dengarkan melalui corong. Maka ketukannya akan terdengar nanti di corong itu ya. Kemudian kalian tempelkan ke telinga kalian corongnya, nanti akan terdengar dengan jelas bunyinya. Nah, itu contoh bunyi merambat melalui benda cair. Selain itu, ketika kalian memasukkan batu ke dalam air, nah, kemudian kalian ketuk-ketukan. Nah, kalian dapat mendengar ketukan itu melalui air. Nah, itu contoh bunyi merambat melalui benda cair. Perlu kalian ketahui juga, suara lumba-lumba akan tertangkap oleh radar kapal selam. Ketika kita menaiki kapal selam, maka kita akan dapat mendengar suara lumba-lumba melalui radarnya. Nah, kalau misalnya orang yang menaiki kapal selam itu pengen tahu nih suara lumba-lumba asalnya dari mana, yaitu dia akan tertangkap suaranya oleh radar kapal. Nah, maka perantaranya itu dengan air lautnya itu ya. Contoh selanjutnya ada contoh bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita berbicara dengan teman kita, dengan teman sebelah kita, itu akan sangat terdengar. Itu meskipun tidak ada benda apapun, tapi kita dapat mendengarnya itu melalui udara. Nah, itu perantaranya adalah udara atau gas ya. Kemudian ketika kita berbisik juga ya, berbisik ke teman sebelah itu akan terdengar. Itu merambatnya melalui benda gas atau sering kita dengar itu udara. Selanjutnya selain itu alat-alat musik, kemudian kita mendengar yang nyanyi, itu kita dapat mendengarnya itu melalui udara. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Iyam sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Mohon maaf apabila Bu Iyam banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.